8 dari 10 bisnis ekspor meninggal sebelum usia 2 tahun. Ini survei internal yang gue dan tim bikin di bidang ekspor. Jadi kami kan ada jasa pembuatan PT dan website. Dari 10 orang yang bikin PT dan website di bidang ekspor, hanya 2 orang yang memperpanjang domain dan masih aktif di tahun berikutnya. Artinya apa? 8 dari 10 bisnis ekspor mati di tahun pertama. Di video ini saya akan share 5 kesalahan kenapa banyak bisnis ekspor mati muda. Bukan karena produknya jelek atau orangnya kurang pintar. Maka pelajari dengan baik supaya bisnis ekspor kalian bisa bertahan jangka panjang, nggak cuma sekedar mulai ekspor tapi bisa diwarisin ke anak cucu, bisa menghasilkan jutaan dolar, dan mengubah banyak orang. Kesalahan pertama, nggak menguasai produk. Ini masalah yang sering gue lihat. Eksportir nggak ngerti produknya sendiri. Padahal bisnis ekspor itu kan mainnya kebanyakan untuk di Indonesia kan B2B skala besar. Kita ingin menjual produk kita ke perusahaan besar di luar negeri. Buyer tuh nggak beli eceran kayak kita belanja di warung. Mereka itu profesional, proses pengambilan keputusannya panjang. Dulu waktu gue bangun Kartens Cocoa, gue nggak cuma jualan cocoa powder, tapi gue pelajarin semuanya dari hulu. Gimana cara nanam kakao, panennya kapan, panennya seperti apa, varietasnya bedanya apa aja, kualitasnya seperti apa, proses pengolahannya dari biji sampai jadi bubuk, aplikasinya di industri F&B, di market-market yang akan gue jual itu nanti akan dipakai seperti apa. Setiap parameter di Certificate of Analysis gue pelajari sampai paham semuanya. Lalu juga baca-baca jurnal soal coklat di Google Scholar supaya bisa memahami kebutuhan global dan bukan hanya sekedar jadi penjual. Nah ini masalah kebanyakan eksportir cuma jual tapi nggak ngerti produk apa yang mereka jual. Nah nanti pas buyer meeting mereka pasti akan tanya hal detail karena buyer-buyer yang nanti akan kita temui itu mungkin udah jualan produk kita udah sangat lama, puluhan, mungkin belasan puluhan tahun. Maka kalau kita nanti nggak bisa jawab dengan yakin pas sales meeting atau pas di email kita jawabnya seadanya, nah terus gimana mereka mau yakin beli sama kita? Udah pasti kita dicoret. Maka pelajaran pertama, pelajari produk pilihan Anda sedalam mungkin dan jadilah yang terbaik di produk tersebut. Ini alasan pertama kenapa banyak eksportir pemula gagal. Karena nggak ngerti produknya, ya buyer manapun nggak ada yang mau beli. Karena kita nggak ngerti secara keseluruhan tentang produk yang akan kita jual. Kesalahan kedua, nggak fokus. Fokus itu kepanjangan dari follow one course until successful. Pilih satu sampai sukses. Kebanyakan produk, kebanyakan market. Nah ini yang kebanyakan ya kesalahan eksportir pada umumnya. Pilih satu produk, terus nggak berhasil-berhasil, cari produk baru. Cari produk baru lagi. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Saya aja sampai sekarang ya belum menguasai banget 100% soal coklat. Maka pelajari satu produk aja butuh bertahun-tahun. Apalagi banyak produk, udah fix nggak ada yang ngerti. Hari ini jual kopi, bulan depan jual briket, bulan depannya lagi ganti coconut. Ya emang wajar, kita sebagai manusia kadang lihat rumput tetangga jauh lebih hijau. Jadinya kita nggak fokus dan pengen cepet move on. Nah, teman-teman kita bisa lihat daftar-daftar orang sukses seluruh dunia ya. Semua bisa sampai di titik ini. Mereka bisa jadi masuk Forbes 10 orang terkaya dunia. Kenapa? Karena fokus di satu hal. Misalnya Warren Buffett, dia fokus di investasi sampai tua. Bill Gates fokus di Microsoft. Gue juga dulu alamin hal yang sama. Udah 1 tahun lebih, kok susah banget cari buyer, apa gue pindah produk aja. Godaan pindah produk tuh gede banget, apalagi lihat orang-orang lain kok udah berhasil ekspor pakai produk ini. Tapi gue bisa di titik ini sekarang, buka kamera seperti ini, dan bisa terus bertumbuh. Itu karena alasannya adalah fokus di satu produk, satu positioning, dan menguasainya dalam-dalam. Maka saran saya untuk teman-teman, pebisnis ekspor atau pebisnis apapun, jangan maruk. Kita fokus, lakukan yang terbaik setiap hari, dan jadi yang terbaik di produk tersebut. Kesalahan ketiga, nggak punya alasan kenapa buyer harus beli. Kita sekedar cuma punya produk, tapi nggak ada alasan kuat kenapa buyer harus beli dari kita. Kita ini kan perusahaan baru, produknya baru, kita baru mendalami produk ini, nggak punya portofolio. Dan kita harus punya alasan kenapa buyer harus beli dari kita, bukan dari supplier lain, bukan dari pabrik lain yang udah duluan ekspor produk yang sama. Nah ini kesalahan yang paling halus, tapi ini mematikan dan menjadi alasan terbesar kenapa eksportir pemula banyak yang meninggal. Artinya bisnisnya yang meninggal. Karena nggak punya alasan ini. Nggak punya alasan kenapa buyer harus beli dari kita. Banyak eksportir bilang, oh produk saya kualitasnya bagus, kayak begini, A, B, C. Nah masalahnya semua orang bilang begitu. Pertanyaannya bukan keunggulan produk saya itu apa, karena semua orang pasti punya keunggulan produk, semua eksportir menonjolkan itu. Pertanyaan lebih jauhnya adalah, kenapa buyer harus beli dari kamu? Bukan dari yang lain. Nah dulu, gue bisa pecah telur karena, ya bukan cuma produknya beda, tapi karena servis sederhana. Ya. Jadi waktu itu gue kasih jasa graphic design gratis ke buyer. Nah sederhana, tapi ini nggak dilakukan oleh pabrik lain, nggak dilakukan oleh eksportir lain.
Dan buat buyer waktu itu, graphic design adalah jasa yang mahal. Nah, itu pembeda yang waktu itu gue lakukan sehingga bisa pecah telur. Nah, begitu juga kalian dalam membangun bisnis apapun, khususnya bisnis ekspor. Cari tahu pembeda apa sehingga menjadi alasan kuat buyer bisa beli dari kita, bukan dari yang lain. Kalau kalian nggak punya pembeda apa-apa, yang bisa bedain lu ya cuma harga. Nah, kalau nggak bisa jual lebih murah, nggak bisa jual lebih banyak, nggak bisa menguasai produknya lebih dalam, jangan berharap bisnis kita bisa tahan lebih dari 2 tahun dan ada buyer mau beli dari kita. Maka itu kesalahan 3. Nggak punya nilai tambah, nggak punya pembeda, nggak punya alasan kuat, buyer beli dari kita. Pastikan kita bisa jawab, kita tampilkan di semua alat marketing kita, di semua email kita, sehingga buyer ketika kita hubungi atau menghubungi kita, dia punya alasan kuat untuk yakin dan beli bersama kita. Kesalahan keempat, nggak sabar dan nggak punya daya tahan. Bisnis ekspor tuh nggak gampang, nggak cepet, dan nggak murah. Masalahnya itu ada banyak. Ditolak supplier, di ghosting buyer, akan banyak kegagalan di awal. Kepusingan ngitung harga jual, nanti logistik macam-macam ada masalah. Kelelahan email ribuan buyer tapi nggak ada yang bales. Tapi saya pegang satu prinsip. Yang bertahan, yang menang. Karena bisnis ekspor tuh kayak bangun rumah. Nggak bisa jadi dalam 3 hari kayak kita bangun Candi Prambanan ya. Kita harus pelan-pelan, desain dengan rapi rumahnya, bangun dengan kokoh, dengan semua kontraktor yang baik gitu ya. Untuk kita tinggalin di rumah itu dalam jangka panjang dan rumah itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibarat bisnis ekspor. Maka daya tahan itu adalah aset utama. Dan ini menurut saya kelemahan generasi muda zaman sekarang. Pengennya instan dan pengen cepat. Maka kalau mau berhasil di bisnis, jangan pengen instan dan cepat. Tapi harus daya tahan, harus berani untuk bertahan dalam penderitaan. Karena merintis bisnis itu nggak mudah. Kita hubungin buyer nggak mudah pastinya ketika kita nggak punya portofolio apa-apa. Maka ini kesalahan keempat adalah nggak cukup punya daya tahan. Maka pastikan kalian kalau mau berhasil ekspor dalam jangka panjang, punya daya tahan, jangan cepat menyerah. Kesalahan kelima yaitu pelit untuk belajar dan invest ilmu. Seseorang bisa sukses itu karena 2 hal. Pertama, mereka tahu apa yang kita nggak tahu. Kedua, mereka melakukan apa yang nggak kita lakukan. Nah, banyak orang nih nggak ngerti seberapa besar value sebuah ilmu. Contohnya, banyak orang rela beli gadget mahal, nongkrong sana-sini, ngabisin uang. Tapi kenapa pelit saat invest ilmu, cari mentor, belajar sistem yang terbukti sukses? Padahal kalau kita bisa punya ilmu, kita tahu nih orang sukses karena punya ilmu ini, karena melakukan hal ini, ya kita juga bisa merubah hidup kita dan juga orang-orang sekitar kita. Maka ilmu menurut gue bukan biaya ya, tapi ini leverage untuk bisa terbang. Satu insight dan strategi yang tepat itu bisa hemat waktu, energi, dan uang kita bertahun-tahun. Trial and error. Karena ya kebanyakan eksportir pemula yang gagal, itu karena dia kebanyakan trial and error. Nggak punya mentor, nggak punya framework yang jelas. Trial, error, ya akhirnya mundur sendiri. Kalau gue punya ilmu gue yang sekarang, mungkin dulu nggak butuh 2 tahun juga buat closing ekspor. Nah, maka kalau bisnis ekspor kalian sekarang masih jalan di tempat, susah deal, buyer nggak ada yang bales, mungkin masalahnya bukan di market, masalahnya bukan di produk, tapi di fondasi dan strategi bisnis kita dan juga kapasitas kita sebagai founder. Karena ekspor bukan soal kirim barang ke luar negeri, ini soal sistem, mindset, dan positioning. Jadi kalau kalian serius pengen bangun bisnis ekspor, mesin uang yang benar dalam jangka panjang, punya sistem jelas, hasilkan jutaan dolar. Nah, sebenarnya kami di Bidai Ekspor udah rangkum semuanya di masterclass The $1 Million Export Blueprint. Ini bukan cuma ngajarin untuk mulai ekspor, tapi untuk mulai bertahan dan menang di bisnis ekspor dalam jangka panjang menghasilkan jutaan dolar. Jangan percaya gue, bisa lihat sendiri hasilnya nanti. Ini nggak jualan kelas, karena kami akan cashback 100% kalau kalian berhasil ekspor. Kurang dari 6 bulan setelah sign up. Jadi ini sebagai bukti keseriusan kami terhadap hasil. Nah, profit yang kami dapatkan juga nggak semuanya kita gunakan untuk kepentingan sendiri, tapi akan kita serahkan kembali untuk ya bikin event, kita sumbangkan ke foundation, dan untuk mengembangkan supaya ya semakin banyak orang bisa membangun bisnis ekspor yang baik di Indonesia. Kalau video ini buka mindset kalian, bisa subscribe karena saya akan terus bahas strategi bisnis, ekspor, dan wealth creation yang real dan aplikatif.